juga Kak Rina. Mari kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik yang udah join, jangan lupa absen dulu ya di bawah ya, komen ya. Caranya gimana Kak Ella? Caranya gampang banget nih Kak. Ketik nama, garis miring dari minggu pagi, minggu sore, ataupun Sabtu ceria, garis miring, dan jangan lupa ditulis kelas adik-adik. Oke? Iya, ayo ya tulis ya. Sambil nunggu yang lain, semuanya absen ya. Kasih salam ke teman-teman yang lain. Oke, mari sebelum memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yang di rumah juga berdoa. Ayo lipat tangan di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat kelimpahan yang Engkau berikan dalam hidup kami, berkat kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami mau memuji Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan siap puji Tuhan, katakan amin. Semangat adik-adik, ayo kita berdiri. Yang di rumah juga tetap berdiri. Mari kita sukat bangkit, sukat nama Yesus. Semangat ya adik di rumah. Ayo tepuk tangan. Bangkit, sukat nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis
tentang bermimpi besar. Jadi kita harus punya mimpi besar. Jangan takut bermimpi besar, karena mimpi itu adalah seperti tujuan kita. Kita tahu mau ke arah mana tujuan kita. Karena kita sudah melihat keajaiban ya Kak. Ya. Keajaiban pengorbanan Tuhan Yesus. Kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus bahwa kita akan terbang tinggi. Mimpi kita pasti jadi nyata. Karena bersama Tuhan kita pasti punya harapan yang baru. Oke, mari kita puji Tuhan adik-adik. Semangat ya. Yuk. Aku melihat keajaiban, aku melihat kepahlawanan, aku melihat kemenangan, semua ada dalam Yesus. Aku alami keajaiban, aku alami kepahlawanan, aku alami kemenangan, semua ada dalam Yesus. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Aku alami keajaiban, aku alami kepahlawanan, aku alami kemenangan, semua ada dalam Yesus. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita yakin ya, kalau bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik harus yakin dan Yakin. berdoa. Punya mimpi apa? Nyatakan sama Tuhan. Karena hidup kita itu adalah mengenapi firman Tuhan adik-adik. Jadi kita harus serahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Nyatakan bahwa hidup kita ini adalah
menyatakan kemuliaan-Nya, menggenapi firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita percaya adik-adik bahwa hidup kita itu mengenapi firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun mimpi kita, serahkan pada Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bersama kami ya Tuhan. Di dalam kami ya Tuhan. Untuk bukti bahwa Kau seorang Allah besar. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari adik-adik di rumah, serahkan mimpi-mimpimu ke dalam Tuhan adik-adik. Serahkan mimpi-mimpimu ke dalam Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan mimpi adik-adik ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup adik-adik ada di dalam tangan-Mu. Jadi bukti bahwa Engkau besar untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar bersama dengan Kak Devina. Tema ibadah hari ini adalah tentang bermimpi besar. Nah, adik-adik, yang namanya mimpi atau dream itu jangan pernah yang namanya kalian batasi adik-adik. Boleh setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, meskipun itu
di luar dari kemampuan adik-adik semua. Mungkin adik-adik nggak mampu Kak untuk menggapai mimpi itu, nggak mungkin. Tapi ingat satu hal, bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi segala sesuatunya pasti bisa, adik-adik, pasti mungkin, nggak ada yang mustahil. Jadi adik-adik nggak perlu yang namanya membatasi setiap impian adik-adik. Bermimpilah yang besar. Contohnya nih, Kak, aku punya impian nih, aku pengen keliling dunia. Dalam 1 tahun aku pengen keliling ke negara 3 Kak, minimal 3 Kak, negara yang aku mau kunjungi dalam 1 tahun. Boleh nggak? Boleh. Mimpilah sebesar-besarnya adik-adik. Misalnya lagi, Kak, aku pengen punya pesawat pribadi. Boleh nggak? Boleh. Bermimpi yang besar-besarnya adik-adik. Ya, punya pesawat pribadi, keliling dunia. Mungkin adik-adik pengen punya klinik sendiri besok, jadi dokter, punya klinik sendiri, punya rumah sakit sendiri, ya kan? Atau mungkin adik-adik pengen punya hotel. Nah, boleh adik-adik, setinggi-tingginya ya, sebebas-bebasnya. Meskipun itu di luar dari kemampuan setiap adik-adik. Nah, adik-adik, di toko Alkitab juga ada nih adik-adik, yang dia tuh juga punya yang namanya sebuah mimpi. Dan mimpinya itu sampai dia tuh dibenci sama saudara-saudaranya adik-adik. Karena mimpinya tuh mustahil, mimpinya tuh nggak mungkin. Sampai dia dibenci, iri saudara-saudaranya adik-adik gara-gara mimpi tersebut. Siapa dia tokoh Alkitabnya? Ya, Yusuf. Nah, kita baca sama-sama ya, seperti apa sih mimpi dari Yusuf ini sampai dia dibenci sama saudara-saudaranya? Nah, kita buka sama-sama di Kejadian 37. Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu apa saudara-saudaranya berkata? Ayat yang ke-8, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu Yusuf mimpi lagi adik-adik di ayat yang ke-9. "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik, Yusuf ini dapat mimpi yang membuat iri saudara-saudaranya. Mana ada, Yusuf ini kan anak bungsu. Anak bungsu di mana kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Bahkan sampai ayah ibunya juga menyembah dia. Sampai saudaranya, "Ih, kamu nih siapa? Udah anak bungsu, ya kan? Masa kita sujud menyembahmu? Bahkan sampai ayah ibu aja sujud menyembahmu. Kamu nih siapa? Kamu jadi raja atas kami. Kamu berkuasa atas kami." Ya adik-adik, rasanya gak mungkin lah. Gak mungkin adik-adik. Tapi segala sesuatunya itu mungkin adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudaranya iri kan sama si Yusuf. Akhirnya si Yusuf dijual tanah Mesir, ya kan? Yusuf dijual adik-adik. Dia jadi budak di sana, ya kan? Dia jadi budak di tanah Mesir. Bahkan dia pernah yang namanya sampai masuk penjara. Lalu setelah masuk penjara, dia akhirnya, singkat cerita, dia akhirnya jadi salah satu penguasa, ya kan? Nomor 2 yang berpenguasa adik-adik di Mesir setelah Raja Firaun. Yusuf memerintah negara Mesir waktu terjadi kelaparan di Mesir. Bahkan sampai saudara-saudaranya, ayah dan ibunya berkunjung nih
ke tanah Mesir karena kelaparan yang sangat dahsyat. Dan di sana mereka meminta belas kasihan, ya kan? Meminta belas kasihan makanan karena betul-betul terjadi kelaparan yang sangat dahsyat sehingga mereka kekurangan bahan pangan. Sedangkan di Mesir, Yusuf dengan hikmatnya dia menimbunkan makanan itu sehingga dia sangat berkuasa. Saudara-saudaranya sampai datang adik-adik meminta belas kasihan kepada Yusuf. Yusufnya tahu kok itu saudara-saudaranya, tahu bahwa itu bapak ibunya. Tapi Yusuf hebat adik-adik. Yusuf tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Mengapa Yusuf sampai dijual, sampai harus jadi budak, sampai masuk penjara dan akhirnya dia jadi salah satu penguasa di Mesir. Gak ada yang kebetulan, Tuhan sudah merencanakan ternyata adik-adik. Merencanakan untuk apa? Untuk sampai ke mimpinya Yusuf. Coba adik-adik bayangin, seandainya kalau Yusuf itu nggak dijual sama saudara-saudaranya nih, tetap di rumah, jadi anak bungsu di rumah yang disayang papanya, kira-kira mimpi itu bisa jadi nggak? Nggak bisa jadi, pasti nggak bisa. Jadi Tuhanlah yang memerintahkan segala sesuatunya. Kenapa kok harus Yusuf harus keluar? Seperti perkataannya Yusuf. Kita lihat ya di Kejadian ayat 45, ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi dikatakan apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Yusuf berkata kepada saudaranya, bukan kamu, tetapi Tuhan Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kamu jangan bersusah hati waktu kamu menjual aku. Itu sudah direncanakan Tuhan adik-adik. Sudah direncanakan Tuhan, Yusuf harus mendahului dulu saudara-saudaranya sampai ke tanah Mesir. Sehingga dia bisa jadi berkat buat bangsanya. Luar biasa ya adik-adik ya. Akhirnya mimpi Yusuf terwujud adik-adik. Terwujud adik-adik mimpinya Yusuf. Di mana saudara-saudaranya bahkan minta belas kasihan sama Yusuf. Dan Yusuflah yang memelihara saudara-saudaranya dan bapak ibunya waktu kelaparan itu terjadi. Luar biasa ya adik-adik ya. Itulah yang namanya sebuah mimpi adik-adik, sebuah dream. Jangan pernah kita batasi mimpi kita. Meskipun kelihatannya kok jalannya seperti ini ya kak, tapi tidak apa-apa adik-adik, jangan putus asa. Siapa tahu itu adalah jalan yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap adik-adik harus lalui sampai ke mimpi tersebut. Yang penting adik-adik tetap apa? Rendah hati, ya. Tetap rendah hati, mengucap syukur, jangan simpan kekecewaan, tetap percaya sama Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ada juga nih salah satu tokoh penemu adik-adik di dunia yang kita rasakan saat ini, yaitu Thomas Alva Edison. Siapa yang tahu Thomas Alva Edison? Ya, dia penemu apa adik-adik? Penemu lampu, ya. Penemu lampu adik-adik. Sebelumnya nih, kisah Thomas Alva Edison itu juga tidak mudah adik-adik. Dia itu termasuk anak yang bodoh adik-adik. Bahkan diceritakan adik-adik, Thomas Alva Edison itu lahir di Milan pada 11 Februari 1847. Dan masa kecilnya Thomas Alva Edison ini dikeluarkan dari sekolahnya. Gurunya mengeluh karena ia selalu mendapat nilai yang rendah. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengajar sendiri anaknya. Ya kebetulan ibunya itu juga seorang guru. Jadi si Thomas ini hanya sempat mengencam dunia pendidikan tuh hanya sekian waktu aja adik-adik.
Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah karena nilainya rendah terus. Thomas Alva Edison termasuk bodoh. Tapi ibunya nggak mengeluh adik-adik. Ibunya berkata, "Ndak, kamu tuh bukan bodoh. Kamu tuh jenius." Diajar sendiri sama ibunya. Diajar sendiri sampai besar. Pada waktu remaja, Thomas Alva Edison sudah mulai dia punya ide-ide kreatif adik-adik. Dia mulai mempunyai laboratorium adik-adik. Dia mulai meneliti sejak dia masih remaja. Meskipun dalam meneliti itu Thomas juga kekurangan uang, keterbatasan uang. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak putus asa. Dia pernah yang namanya sampai jual koran, jual permen. Demi apa? Demi mengumpulkan uang untuk laboratoriumnya dia. Keren adik-adik, dia tidak berputus asa. Bahkan ketika menemukan lampu pijar juga, itu Thomas Edison tidak langsung jadi, tidak langsung berhasil. Tapi ribuan kali gagal adik-adik. Gagal lagi. Tapi dia tidak menyerah. Bahkan ada kata-katanya yang bagus adik-adik. Dia berkata seperti ini. Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat. Bayangin ya adik-adik, Thomas Alva Edison tidak menganggap itu sebagai suatu kegagalan dalam hidupnya. Tapi hanya dia belum menemukan cara yang tepat. Sehingga dia mencoba lagi sampai dia menemukan cara yang tepat, yang pas, sehingga terciptalah lampu yang bisa kita rasakan hari ini. Lampu yang menerangi seluruh dunia, sudah tidak ada kegelapan. Itu dari seorang Thomas Alva Edison yang dulunya dia seorang anak yang bodoh, ya kan, nilainya selalu rendah. Bahkan waktu dia peneliti pun juga mungkin nggak dianggap orang, gagal lagi. Tapi Thomas Alva Edison ini tidak pernah yang namanya menyerah. Tidak pernah menyerah yang namanya terhadap mimpinya adik-adik. Aku pasti bisa. Gagal, coba lagi. Hanya dia berkata apa? Belum menemukan cara yang tepat aja. Jadi dia terus mencoba sampai menemukan cara yang tepat. Akhirnya kita rasakan sampai hari ini. Keren ya adik-adik ya, luar biasa ya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semuanya. Meskipun saat ini belum kelihatan, ya kan? Belum kelihatan adik-adik, kok aku kayak gini ya kak, aku gak bisa apa-apa. Mungkin nilaiku juga rendah. Terus mungkin adik-adik aku juga gak punya uang. Aku pengen punya ini, punya itu. Tapi gak bisa kak, jangan patah semangat. Terus berusaha, terus mencoba, terus percaya sama Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Segala sesuatunya itu mungkin di dalam Tuhan adik-adik. Jadi jangan pernah yang namanya batasi mimpimu. Ya, jangan pernah batasi mimpimu. Bermimpilah sebesar-besarnya. Ya, jangan terus, kak aku kayak gini keadaannya, ya sudahlah kak. Udah cukup gini aja kak. Yang penting sekolah cukup, terus nanti aku paling cuma ya kerja kak, jadi karyawan. No. Bermimpilah sebesar-besarnya. Mungkin aku bermimpi bakal kalian punya perusahaan menciptakan lapangan kerja. Wah, keren, ya kan? Bermimpi jadi presiden. Wah, keren. Good, ya kan? Bermimpilah sebesar-besarnya. Jangan pernah batasi setiap mimpimu dengan kondisimu yang ada, dengan segala keterbatasanmu yang ada. Ya, sebab Tuhan mampu untuk mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin, adik-adik semua. Yuk, kita hari ini mau berdoa. Kita mau serahkan sama Tuhan setiap mimpinya adik-adik semua. Mungkin di setiap adik-adik kan punya impian masing-masing ya. Yuk kita renungkan coba, impiannya adik-adik itu apa. Nah hari ini kita mau hadapkan ke Tuhan. Biarkan Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menjadikan setiap impian adik-adik itu jadi adik-adik. Meskipun jalannya mungkin tidak gampang, jalannya mungkin adik-adik harus gagal dulu, tidak apa-apa, jangan menyerah adik-adik. Seperti Thomas Alva Edison, dia tidak menyerah. Yusuf dia juga tidak menyerah, dia tetap percaya ya sama Tuhan. Meskipun jalannya kok kayak gini, tidak sampai ke mimpi, jangan menyerah. Ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan dalam hidup adik-adik.
Jadi apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, ini tuh Tuhan lagi turut bekerja, ya. Turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Yuk kita serahkan siap impian kita ke Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau yang jadikan siap impian kita ini jadi, Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita mau serahkan impian kita ke dalam Tuhan. Yuk, adik-adik sebutkan aja, Tuhan, aku punya impian seperti ini. Sebutkan aja, Tuhan, aku punya impian A, impian B. Yes, Tuhan. Tuhan, kami serahkan, Tuhan, siap impian Tuhan dari siap adik-adik yang ada, ya Tuhan. Dan biarkan Tuhan, jika memang Engkau berkenan, Tuhan, bahwa setiap impian kita, Tuhan, Engkau yang bakal jadikan, Tuhan. Engkau yang jadikan itu berhasil, Tuhan, dalam hidup setiap adik-adiknya, Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Engkau beri, Tuhan, kemampuan buat setiap kami. Engkau beri ide cemerlang buat setiap kami. Engkau beri hikmat, Tuhan, yang turun daripada Engkau buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau tetap percaya, Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang menjadikan, Tuhan, segala sesuatunya, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang berdaulat penuh, Tuhan, atas hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Biarkan jadi, Tuhan, siap mimpi-mimpinya jadi nyata, Tuhan. Jadi nyata, Tuhan. Kau yang beri anugerah-Mu, Tuhan, dalam hidup siap anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, semuanya dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarkan jadi seperti yang Kau ingin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. Halo adik-adik, dengan Kak Jenis Dan Kak Stella, kita hari ini bakalan bermain games. Nah, hari ini kita bakalan main games berpikir cepat. Wah, gimana tuh Kak caranya? Nah, nanti kakak akan menyebutkan satu huruf. Nah, nanti adik-adik harus cepet-cepetan nyebutin buah-buahan dengan awalan huruf tersebut. Wah, kasih contoh dong Kak, kayaknya masih bingung nih. Masih bingung? Oke, kakak kasih contoh ya. Contohnya kakak menyebutkan huruf M. Nah, nanti adik-adik harus cepet-cepetan menyebutkan huruf buah-buahan dengan huruf M. Jadi nanti adik-adik bisa langsung tulis jawabannya dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, Sabtu ceria, minggu pagi atau minggu sore dan jawabannya. Tapi langsung dalam sekali kirim ya adik-adik. Jadi misalnya tadi M, jadi mangga, koma manggis, koma melon, koma dan seterusnya. Tapi langsung satu kali kirim ya adik-adik, jangan mangga sendiri, melon sendiri. Langsung satu kali enter. Yes, bener banget. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya Kak Stella ya. Oh bentar Kak, sebelumnya Oh, iya. nanti adik-adik itu harus cepat dan langsung banyak ya adik-adik. Bener Nanti banget. satu orang terbanyak dan tercepat akan mendapatkan 3 poin. Dan untuk orang kedua tercepat dan terbanyak akan mendapatkan 2 poin. Dan untuk orang ketiga dan seterusnya akan mendapatkan 1 poin. Nanti dari poin-poin tersebut akan digabung dan dihitung dan diambil 3 orang dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah adik-adik. Yes, bener banget. Oke, Boleh, Kak? langsung Langsung. aja kita mulai. Untuk huruf yang pertama, adik-adik harus menyebutkan buah-buahan dengan awalan huruf B. Oke, apa nih Kak kira-kira Kak? B ya Kak. B, bener Belimbing banget. Kak. Belimbing, bener banget. Terus apa lagi nih Kak? Apalagi coba? Blueberry Kak. Blueberry bisa. Bengkoang. Bengkoang bisa juga Kak. Apalagi Kak? apalagi ya, Kak? Belewah? Oh iya blewa Kak, Belewah bener. bisa juga. Oke, next kita bakalan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa Kak Oke. pertanyaannya Kak? Yang kedua adalah huruf A. Nah, gampang banget kan Kak? Agak banyak banget sih Kak, pasti A Kak. Coba Kak Jenis kasih contoh apa aja nih Kak? Apel, Betul. alpukat,
anggur. Betul banget, Kak. Aprikot, wah banyak banget Banyak ya Kak. ya, Kak, Iya. ternyata. Pasti adik-adik juga udah nulis banyak, Iya, Kak. bener banget nih. Oke, langsung kita lanjut ke huruf berikutnya lagi. Huruf yang ketiga adalah huruf P. Nah, kira-kira apa aja nih Kak buah-buahan yang berawalan huruf P? Udah banyak nih, Kak. Apa tuh coba sebutin? Ada papaya, pisang, pir, plum. Wah, bener Banyak kan, banget Kak Kak? Stella, bener banget tuh. Oke, langsung aja kita lanjut ke huruf berikutnya lagi. Huruf selanjutnya adalah huruf S. Apa nih Kak Jenny? Sebutin dong Kak huruf S. Oke, aku sebutin ya. Srikaya, stroberi, salak, semangka. Nah tuh udah banyak belum? Banyak ya Kak. Ternyata huruf S banyak ya. Iya banyak banget dong. Oke Kak, yang terakhir nih kayaknya. Yang terakhir, waduh cepet banget ya Kak, udah yang terakhir ya. Iya nih. Oke, untuk huruf yang terakhir nih. Buah apa yang memiliki awalan huruf K? Nah, kira-kira Kak Stella tahu nggak nih buah-buahan apa yang memiliki awal huruf K, Kak? Tahu dong Kak. Apa coba? Ada kurma, kiwi, kelengkeng, kelapa, kismis, dan banyak lagi Kak. Wah, Kak Stella pinter banget ya Kak Iya ya. dong Kak, udah mikir banyak Waduh, banget waduh, nih. waduh, keren. Tapi cuma segini aja nih Kak, selesai. Enggak dong, kita ada next round nih. Wah. Nah, untuk next roundnya agak berbeda nih adik-adik peraturannya. Nah, habis ini adik-adik harus menyebutkan hewan-hewan yang memiliki akhiran dari huruf yang kakak sebutin nih. Contohnya Kak. Kasih contoh dulu ya. Iya dong, Oke, Kak. kasih contoh dulu. Misalnya nih, kakak menyebutkan huruf A. Nah, nanti adik-adik harus cari hewan-hewan yang memiliki akhiran huruf A. Kira-kira apa aja Kak Stella? Bisa nggak? Banyak banget nih Kak, gampang Banyak banget. banget. Ada Apa? domba, Tumba, buaya, buaya, serigala, apalagi? Kuda. Kuda, kura-kura. kura-kura. Waduh, Kak Stella pinter banget nih. Iya dong Kak. Oke, kayaknya udah paham semua ya Kak ya. Paham dong Kak. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk huruf yang pertama adalah huruf N. Nah Kak Stella, kira-kira apa aja Kak hewan-hewan yang memiliki akhiran huruf N? Agak susah sih Kak. Agak susah tapi pasti bisa Kak. Bisa dong. Coba disebutin Kak, apa aja Ada Kak? ikan, bunglon, sama Bunglon, macan Kak. Macan, waduh, pinter di Kak Stella nih. Oke Kak, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ingat ya Dadi, ini kategorinya binatang. Binatang, bukan buah-buahan lagi Iya, ya? udah Oh, iya. berubah ya Dadi. Jangan salah loh ya. Oke Kak, huruf berikutnya adalah huruf G. Nah udah Kak, ayo Kak Jenny sebutin dong Kak. Mau aku sebutin nih? Iya, Kak, Oke, kasih aku punya banyak. banyak nih. Kucing. Wah betul. Anjing. Betul. Udang. Betul. Musang. Betul. Dan belalang. Wah Kak. keren Kak Jenny dapat 5 deh adik. Wah, keren tuh. Adik-adik ada yang bisa dapetin lebih banyak nggak nih? Ada yang lebih keren dari Kak Jenis? Nggak ada kayaknya. Wah. Lanjut Oke, aja Kak. Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke Kak. Untuk huruf yang ketiga adalah huruf T. Nah, kira-kira Kak Stella tahu nggak binatang apa aja yang memiliki akhiran huruf T, Kak? Tahu sih Kak, tapi nggak banyak nih Nggak Kak. tahu, aduh coba disebutin. Apa yang Kak Stella ada tahu? semut, Semut, bener Siput. banget. Siput, bener banget. marmut, Marmut, wah Oh, ada pinter. lagi, Kak. Apa lagi? lalat Kak. Lalat, waduh. Pinter nih Kak Stella nih. Iya dong Kak. Wah, lanjut aja ya Kak kita ya. Lanjut. Huruf berikutnya adalah U. Gampang banget nggak nih Kak hurufnya Banyak U? nih kupu-kupu nih. Udah langsung aku sebutin Langsung ya, Kak? Aduh. Udah gak sabar soalnya nih. Lanjut Kak, apa aja Lanjut nih? aja. Oke, selain kupu-kupu ya. Iya Kak. Oke, ini aku berhasil nemu kerbau, Oke. harimau,
hiu, penyu. Waduh. Wah, banyak banget ya, banyak Kak. kan? Iya dong. Oke, ada di kata selanjutnya huruf I. I. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means no Nah, kira-kira Kak Stella tahu nggak nih apa aja yang hewan yang memiliki akhiran huruf I? Tahu dong, Kak. Apa aja coba disebutin? Ada babi, ada Babi. sapi, Sapi. ada cumi-cumi. Waduh, enak itu. Ada kelinci. Kelinci. Ada tupai, Kak. Tupai. Waduh, Kak Stella pintar 100 buat Kak Stella. 100 ya, Kak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang pertanyaan berikutnya, Kak, kayaknya udah selesai nih ya, Kak ya. Udah ada 10 pertanyaan nih adik-adik. iya bener banget tuh. Nah, seperti yang tadi Kakak udah bilang, nanti akan diambil 3 pemenang ya adik-adik dengan poin terbanyak yang akan diumumkan di mana nih, Kak? Di Instagram Kingdom Kids JKI IKA. Jadi jangan lupa untuk follow terlebih dahulu ya adik-adik supaya bisa tahu apakah adik-adik menang atau tidak. Yes, bener. Jangan lupa ya adik. Kalau begitu, sampai jumpa di games berikutnya. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kebaktian siang hari ini. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kak Sinta tunggu buat adik-adik untuk ambil celengannya. Yuk diambil dulu celengannya. Ini celengannya ya yang waktu itu dibikin ya. Sudah semuanya? Dan uang yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sudah siap juga? Yuk dimasukkan. Nah Kak Sinta sarankan untuk minggu-minggu ke depan adik-adik kalau mau ikut kebaktian langsung sudah dipersiapkan nih celengannya di sampingnya. Jadi nggak lari sana sini, mana ya celengannya gitu. Jadi bisa sudah siap di sampingnya adik-adik dengan gadgetnya. Ya, sudah semuanya dimasukkan uangnya. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami bisa memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Memberkati banyak orang Tuhan. Dan Engkau yang melipat gandakan semuanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan setiap orang tua adik-adik yang di rumah Tuhan. Biar mereka semua Tuhan, pekerjaannya Tuhan, Kau berkati makin besar, makin sukses Tuhan. Dan selalu ada surga yang terbuka buat keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan untuk ada penyertaan, ada perlindungan senantiasa dalam kehidupan setiap adik-adik dan keluarga Tuhan. Dijauhkan dari semua yang jahat, dijauhkan dari semua sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tidak pernah kekurangan yang baik dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaktian siang hari ini Tuhan. Kami hadapkan semuanya kepadamu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang terus melawat adik-adik dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa Tuhan siang hari ini dengan berkat yang terbaik dari Bapa di surga, anugerah yang terindah dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu tinggal dalam kehidupan adik-adik semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan.